Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Vodamar yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Kembali kita dalam program Omar, obrolan malam Ramadan. Nah, di video yang ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dua video sebelumnya. Video pertama kita membahas tentang Al-Quran secara umum, ya. Ya, video yang kedua kita mendetailkan sedikit tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Depan ada 4 dan baru kita bahas 2. Dan kali ini kita akan bahas 2-nya lagi nih, Ustaz. Baik. Tapi pas nih, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Karena yang bahasnya 2 poin lagi dan kita berdua. Sebelumnya ada Maulana nih, Ustaz, ya. Iya. Maulananya lagi ada lain hal yang menghalangi beliau, ya. Kita lanjut, Ustaz. Baik, insyaallah. Oke. Tanpa mulasi yang poin 1-2, karena 1-2 ada di video sebelumnya. Saya disaksikan. Kita bahas yang 3 dan 4. 3 dan 4. Langsung, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hari ini kita sangat berbahagia sekali. Kita masih berada di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka ketika kita berbicara tentang Al-Quran, tak lepas berbicara tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang begitu agung, begitu istimewa, ternyata tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Unfungsional. Kalau ada gaji fungsional, kan ada gaji fungsional kan? Kalau ada seorang itu jabatan fungsional. Kalau punya jabatan tak ada fungsi, macam mana? Ada aja idenya, Ustaz. Oke, maka fungsi yang ketiga yaitu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Kalau sebelumnya ada ruh cahaya. Sekarang petunjuk. Nah, sekarang bedanya apa nih? Apa? Petunjuk itu apa maknanya? Petunjuk itu kalau Anda pergi ke Sumbar misalnya. Oke. Ada petunjuk arah. Petunjuk arah. Ikuti petunjuk sampai ke tujuan. Sampai tujuan. Kalau tak ikut petunjuk, kadang tersesat. Ada petunjuk pun. Karena ada petunjuk tersesat juga. Karena salah memahami petunjuk. Betul Ustaz. Ini analoginya lah ini, teman-teman. Oke, baik. Benar kita. Dalil Al-Qur'annya banyak. Salah satunya kita baca zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, kita ambil kata hudan saja, kata petunjuk. Baik. Kita ilustrasikan dahulu. Saya menaiki motor. Kemudian ternyata jalan itu hanya satu arah. Satu arah. Purboden. Kan terlihat itu tanda bulat, tanda strip kan? Lalu kemudian saya juga masuk menerobos. Prit, kata Pak Polisi. Bapak kena tilang. Kenapa saya ditilang? Bapak lewat masuk dan bukan pada jalurnya. Bapak Purboden. Dan dulu saya pernah mengalami itu. Curhat. Karena saya tak tahu aturan. Artinya orang yang tak tahu aturan lalu lintas itu dia akan melanggar. Saya masuk di Jalan Sudirman ini arah ke Tiki. Ini boleh sebut nama ada. Tempat pengiriman barang. Waktu itu rupanya satu arah dekat MP, kan ada satu arah itu. Oh iya, betul. Dia tak boleh keluar, boleh masuk saja. Masuk aja. Saya keluar dari situ. Dipanggil Pak Polisi saja. Kemudian diikuti polisi dari belakang. Nah, akhirnya Bapak melanggar. Saya pakai helm. Setingkah ada. Lagi tambah, saya mau ke masjid. Karena Bapak Purboden. Purboden itu apa? Bapak masuk di jalan yang tak boleh masuk di situ. Maka oleh karena itu, ilustrasi tadi kita bawa ke dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia ini banyak manusia yang purboden. Purboden artian ketika datang perintah solat, dia tak solat. Dia tidak solat. Orang ke masjid, dia ke pasar. Saya sering kali berjumpa orang seperti itu di subuh hari. Kita ke masjid. Kita hidup motornya. Kami yuk masjid ya, ke pasar. Kita berhusnuzon saja, mana tahu dia solat di pasar kan. Tapi rupanya sampai di pasar jam 7 belum juga lagi solat. Nah, dia orang-orang seperti ini dalam hati. Nah, kalau begitu berarti ingat Allah saja. Kan salat itu artinya ingat. As-salat artinya seperti itu. Ada orang salatnya di Mekah. Salat ingat saja. Ingat salat. Penting ingat Allah. Maka kita ajak makan dia. Kamu nanti jangan makan, ingat aja makan.
Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak akan kenyang dia. Ya. Itu nggak bisa bantah dia. Nggak bisa bantah dia. Masalah sholat dia bisa bantah dia. Nah itu artinya orang yang perboden. Salah satu contohnya. Kemudian ketika orang itu diberi kelebihan harta, ya, kan dia mesti bayar zakat. Wallazina yaknizuna zahabata wal fiddata wal yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta emas, perak dan tidak mengeluarkan jalan Allah, tidak membayarkan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Coba bayangkan, kabar gembira, azab yang Kabar pedih. gembira, Tapi azab yang pedih. Ini sebenarnya sindiran yang keras. biasa. Kamu nanti di penjara itu bergembiralah di sana. Maka ada gembira di penjara. Betul. Gak ada orang bergembira di tempat yang buruk tadi. Tapi begitu sindiran Allah bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakat hartanya. Maka nanti ini kan diposting di akhir Ramadan ya. Biasanya kita kan akan bayar zakat. Bagi yang diberi kelebihan harta yang sudah sampai 1 tahun haul dan nisabnya, maka bayarkan. Kepada siapa dibayarkan? Kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kembali tadi pembahasan tentang petunjuk. Maka saya mau pergi ke Sumbar, saya mau pergi ke Padang, lalu kemudian saya ikuti rambu-rambu lalu lintas. Ke kanan Padang, ke kiri Medan. Lalu ternyata saya ambil ke kiri. Sampai nggak ke Padang nih? Tersesat. Tersesat. Mutar-mutar. Maka banyak orang yang tersesat di dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak membaca kitab petunjuk tadi. Petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi. Tak ada ragunya sama sekali. Padahal tadi kata Abang Muhammad, kalau kita ikut petunjuk di dunia ini, bisa jadi kita tersesat. Tapi mesti salah membacanya. salah membaca, Salah memahaminya. salah menafsirkannya. Maka orang yang salah menafsirkan Al-Quran juga tak dapat petunjuk. Bisa tersesat juga dia. Kenapa bisa tersesat? Karena memahami Al-Quran tidak dengan ilmu Al-Quran. Jadi ada orang yang memahami Al-Quran itu sebagai petunjuk, dibaca terjemahannya, diaplikasikannya. Begitu juga ada orang membaca hadis, dibaca teksnya, baca terjemahannya. Maka diterapkannya lah itu, tidak memahami hadis tersebut berdasarkan pemahaman para ulama. Contohnya, man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Kalau begitu, Kalau kita pahami secara konteks, ya kalau ada orang kafir. kafir. Oh, banyak orang kafir nanti. Gila nih. Padahal dia baca petunjuk, Iya betul. tapi salah memahami petunjuk tadi. Karena rambu itu harus ada aturan juga. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka ada disiplin-disiplin ilmu yang harus kita ketahui. Nah, bagi orang Kita tak awam mampu. Bagi orang awam gimana? Bagi orang awam tak mampu. Iya. Saya pun sendiri tak mampu. Maka saya bertanya kepada yang lebih alim. Bertanya kepada guru. Jangan menafsirkan sendiri. Ada orang menafsirkan waktu itu tentang, lupa saya contohnya. Jadi memang ditafsirkan Al-Quran itu secara letterlek. Kalau tidak salah tentang malaikat mencabut nyawa. Jadi bagaimana malaikat mencabut nyawa? Malaikat kan satu, yang meninggal Oh iya. Samaan. Iya betul. bukan satu orang. Satu meninggal di Pekanbaru, satu meninggal di Jakarta, satu meninggal di Swiss, satu meninggal ketika nonton Real Madrid Barcelona. Nih decul dengan Misalnya begitu kan. lagi nih. Lalu Gitu. meninggal, bagaimana malaikat itu? Karena memahami letterlek. Kalau di pemahaman para ulama tidak demikian. Karena kinerjanya malaikat itu tidak terbatas, unlimited, maka tidak seperti manusia. Oleh karena itu, agar kita tidak tersesat dari pemahaman Al-Quran tadi, maka kita mesti kembali kepada pemahaman para ulama. Yang kita khawatirkan, Bang Muhammad, orang-orang yang tadi berhasil menghafal Quran nanti di akhir zaman ini, mereka itu membaca Al-Quran yang sampai kerongkongan saja. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadis di akhir zaman. Dan Detailnya ini adalah maksud dari hadis itu saja. betul. Dan detailnya nanti kita bahas di sesi khusus tentang materi akhir zaman. Karena sudah kita siapkan bukunya Spoiler lagi. yang berjudul Nasihat Akhir Zaman. Iya. Ada 36 poin-poin yang sudah kita tulis di situ. Salah satunya adalah ada nanti orang yang membaca Al-Quran itu hanya sampai kerongkongan. Apa maksudnya? penghafal Quran. Dia penghafal Quran. Hanya sampai kerongkongan saja. Artinya apa? Dia membaca Al-Quran tidak meresapi maknanya, tidak mengamalkannya, tidak, bahkan sebaliknya. Dia makan melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia hafal. Dia hafal. Artinya penghafal Quran itu
tidak ada jaminan selamat juga nih Ustaz. Oh tidak, makanya yang memberi syafaat di akhirat itu orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkannya. Saya di Mesir itu pernah bertemu seorang pencopet. Ya, ini buruknya ya. Karena Al-Quran itu hanya sebagai bacaan dia saja. Dia hafal beberapa ayat Al-Quran. Meskipun itu ada dampak juga Ustaz ya. Ada kebaikan juga. Ada kebaikan tentu pasti ada kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan dinilai nanti oleh Allah. Tapi keburukan-keburukan juga nilai. Maka ketika kita di akhirat nanti atau di alam barzah, kebaikan-kebaikan kita menjadi sebuah kebaikan. Keburukan-keburukan kita jadi keburukan. Misalnya begini. Ada orang puasa tapi tak solat, sah tak puasanya? Sah puasa. Sah puasanya, karena puasa itu tersendiri, solat itu tersendiri. Jadi tak boleh dicampur adukkan. Ini orang berbuat baik, perbuatan baiknya berbuat dia juga. Orang berbuat buruk, perbuatan buruknya akan ditimpakan. Dia berpuasa dapat pahala, tapi dia tak solat. Nanti dia dalam barzah dapat azab dapat juga karena dia meninggalkan solatnya. Dia bersedekah dari harta yang baik, harta yang halal, dapat pahala. Tapi dia berzina, tetap dapat dosa. Tapi kalau dia bersedekah dari harta yang tidak baik, atau baru tidak berpahala. Ini perlu digarisbawahi. Baik, kembali kepada mana petunjuk tadi. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak membaca petunjuk itu secara detail. Kenapa dia tidak membaca petunjuk secara detail? Mungkin tak mau duduk di majelis ilmu. Dia mengabaikan nasihat-nasihat para ulama. Sesungguhnya walaupun dia tak hafal Quran, dia memahami, tapi memahami dan mengamalkan petunjuk tadi, maka dia sudah selamat. Mana utamanya mana Ustaz? Menghafal tanpa mengamalkan isinya dengan memahaminya, atau dia tidak hafal tapi dia mempelajari dan menjadikan amal. Baik. Yang menghafal tidak mengamalkan, arti mengingkari, meninggalkan mana Al-Quran itu, maka itu lebih besar dosanya. Kenapa begitu? Baik, tadi kita balik kepada petunjuk. Ditangkap polisi. Kata Pak Polisi, kamu tahu ini aturan tak boleh masuk, harus pakai helm? Tahu Pak Polisi. Kenapa kamu langgar? Mana yang lebih besar? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tahu ini tak boleh pakai helm? Tak tahu Pak Polisi. Pak Polisi itu dia akan berkata juga, oh orang ini nggak tahu. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Hukuman kepada orang yang tahu dan orang yang tak tahu itu berbeda. Dia pembunuh, tapi dia tidak tahu pembunuh itu begitu. Maka lebih ringan hukumannya. Begitulah dalam Islam, orang yang lebih tahu, dia sudah hafal Quran, masa tak tahu? Kan sedikit banyaknya dia pasti tahulah Al-Quran tadi. Al-Quran kitab suci, Al-Quran itu firman Allah. Yang suci itu kita mesti mensucikan diri kita. Ketika yang suci itu dicampur aduknya dengan yang batil, maka dosanya lebih besar. Nah, itulah perumpamaan tadi. Oke, baik. Oke, Ustaz. Jadi masalah petunjuk tadi ada perbandingan orang yang mempelajari tahu tapi dia tidak mengamalkan, ini jauh lebih berat, Ustaz. Tapi ini termasuk Ustaz dalam Quran surat As-Saff itu, Ustaz. Allah mengatakan itu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu lama la taf'al. Apakah ini termasuk menghafal Quran, Ustaz? Iya. Penghafal Quran orang yang tahu dari mana Al-Quran itu sendiri, tapi dia tidak kerjakan. Bahkan perbuatannya itu atakmurunan nasa kamu menyuruh manusia wa antum tansawna anfusakum, dan dia membaca itu sebenarnya mengajak manusia. Apalagi jadi imam, Ustaz. Atakmurunan nasa bil birri, apa bunyi ayatnya? Atakmurunan surat Al-Baqarah di awal-awal. Atakmurunan nasa bil birri. Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad. Nanti kita cek lagi, Ustaz. Kita cek nanti di mana ayat dia. Baik. Oke. Nah, itu mana petunjuk tadi. Petunjuk itu sangat penting bagi kita. Artinya dia harus dipelajari, Ustaz. Harus dipelajari. Makanya tadi kita katakan lebih mendalam lagi. Kalau di video pertama kita sebut seumum penghafal Quran keistimewaannya begini. Tapi jangan pernah puas sampai di situ. Karena Al-Quran itu banyak sekali yang mesti kita gali. Al-Quran itu diumpamakan seperti lautan. Di dalamnya banyak mutiara. Mutiara Al-Quran sebagai cahaya. Mutiara Al-Quran sebagai roh. Mutiara Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang keempat, mutiara Al-Quran disebut sebagai penawar, sebagai obat. Ini fungsi keempat. Fungsi keempat. Oke. Ini sebagai kita bahas ini, Ustaz. Ya, ini keempat.
disebut sebagai penawar, sebagai obat. Penawar. Penawar Maknanya dulu, penawar. penawar itu kalau orang itu minum obat. Kalau Anda selama ini menawar ini, Ustaz. Kalau kita pergi ke pasar, kita nawar gitu. Ya mau. Atau ada seorang namanya mawar. 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 Jadi penawar itu sesuatu yang bisa melarutkan. Wow, melarutkan. Misalnya ada seorang yang sakit minum obat. Iya. Boleh nggak setelah dia minum obat itu minum susu? Misalnya dokter tidak menganjurkan, karena nanti jadi netralisir dia. Oh iya. Nah, saya pernah dengar begitu. Artinya kalau dia minum obat ketika itu minum yang lain, dia akan netralisir, tak berfungsi. Tapi nanti cek ini di bagian kedokterannya. Artinya seperti itu makna penawar itu menjadi yang satu itu racun tak jadi racun. Seharusnya jadi pengobat. Nah, Karena tadi- Al-Quran disebut sebagai penawar, sebagai obat. Orang yang sakit dikasih obat. Atau bahasa mudanya Al-Quran itu disebut sebagai obat syifa, menyembuhkan yang sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu adalah untuk mengobati. Mengobati dan sebagai rahmat. Mengobati itu berarti ada yang sakit. Iya. Coba begini. Tapi gini, Ustaz, kalau kita coba ini sebelum kita lanjut nih, Ustaz, ya. Baik. Oke, obat gitu, Ustaz, ya. Tapi kalau kebanyakan hari ini orang pergi ke rumah sakit. Kalau sakit, mereka pergi ke tabib. Dan bahkan di dalam Islam itu juga ada pengobatan tibun nabawi, Ustaz, ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau Al-Quran itu sudah jadi obat, lah kenapa ada tibun nabawi, kenapa ada rumah sakit gitu. Nah, sekarang kita memahami obatnya seperti apa nih? Penyakit seperti apa ya? Atau memang bisa menangani seluruh penyakit? Oke, baik. Nah, Al-Quran disebut sebagai obat. Syifaun, menyembuhkan. 5 fis sudur, penyakit yang ada di dada. Jadi kalau abang sakit mata, jangan baca Quran. Kalau abang ketara, baca Quran. Makin susah nanti. Kalau abang kena bisul, jangan baca Quran. Iya. Alif lam mim diosok juga meletus itu bisul. Jadi ada fungsi tersendiri. Oke. Nah, Jadi obat obat hati. bagi penyakit yang ada di dada. Oke. Nah, penyakit hati itu disebut dengan busuk hati tadi. Busuk hati. Cara menjadikan cara kerjanya gimana, Ustaz? Cara kerjanya baik. Nah, kan kalau kita tahu obat-obat itu cara kerjanya ya kita minum sebelum makan, ya kita cara minum obatnya gitu ya. Iya. Sebelum kita atau kalau kita sakit mah gitu ya. Aturnya berapa kali sehari? Berapa kali sehari, kemudian makan obatnya sebelum makan. Iya. Nah, itu kan ada aturan gitu. Iya. Nah, ini aturan ya. Iya. Itu obat medis yang kita lihat secara zohir. Iya. Suatu penyakit yang zohir tentu diobati dengan yang zohir juga. Ada salah seorang pasien pernah bercerita, ya dia sakit sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun diponis oleh dokter orang ini stadium 4. Tak lama lagi dia akan meninggal. Gak ada harapan hidup. Tak ada harapan hidup. Ya, kemudian datang Ustadz, kata Ustadz ini, coba Bapak baca Al-Quran, amalkan satu nama yang ada di Al-Quran ini. Itu nama Allah, Ya Latif. Ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Di zikirnya Al-Quran. Ya Latif, Ya Latif. Untuk apa Ustadz? Ini untuk mengobati jiwa. Mana tahu bisa disembuhkan. Karena seluruh rumah sakit di tempat itu sudah didatanginya. Sudah dimasukinya. Namun ternyata hasil dokter tak satu pun dapat menyembuhkan, diponis umurnya 3 sekian bulan. Lalu kemudian dia amalkan oleh orang ini. Orang ini tak ada harapan hidup. Memang dia menganggap inilah hari terakhir, detik-detik terakhir kehidupan yang di dunia ini. Lalu kemudian dia amalkan Ya Latif, Ya Latif, sepanjang hari terus. Kemudian karena orang ini perawatannya pulang pergi, di rumah itulah dia berzikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Minggu depannya cek lagi dia. Penyakitnya berkurang. Kemudian dokter bertanya, Bapak makan obat apa? Kenapa dokter? Saya tengok penyakit Bapak sudah mulai menurun. Dari stadium 4 ini melemah, ini jadi stadium 3. Tak ada obat yang saya minum. Ini ajaib. Kemudian setelah dicek dokternya tidak ada penurunan, disuruh pulang lagi. Ya Latif, berbulan-bulan seperti itu. Setiap kali check up ke dokter tadi berkurang sampai saat ini orang itu hidup. Ini Kisah nyata. Kisah nyata. Ini salah satu yang membuat keyakinan, yang mendatangkan keyakinan kepada kita
bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat. Itu baru nama Allah dan Al-Latif. 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 Yang lain. Asyifa, asyifa, asyifa. Belum lagi kita betul-betul membaca Al-Qurannya itu. Belum lagi kita membaca Al-Quran. Maka yang disebut penyakit, menyembuhkan penyakit dalam diri kita inilah berdasar penyakit batin. Penyakit batin. Tapi berdampak juga Berdampak pada psikologi, pada kejiwaan. Karena sebenarnya kan Al-Quran itu disebut sebagai ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenangkan hati? Maka secara kejiwaan orang yang berpikir positif thinking itu jiwanya lebih tenang. Lebih tenang, hatinya lebih damai. Ternyata orang yang hatinya damai itu penyakit hati itu berkurang. Yes. Berpikir, kemudian pikirannya tak terkuras, berpengaruh kepada tubuh dia. Kalau kita ini sehat tapi banyak berpikir itu cepat tua. Kalau saya nampak selalu muda terus, berarti sering senyum, sering baca Quran, berzikir. Kira-kira begitu. Wallah. Aneh terlihat muda nggak? Orangnya bersama Al-Quran. Itu kaitan dengan obat tadi Sad ya. Tapi ada juga orang yang mencoba kalau ada sakit. Tapi sakitnya bisa terlihat nih Sad. Iya. Ada juga pernah lihat ataupun baca sebuah hadis kalau orang itu terkena gigit sengatan ular. Iya, iya. Dia dibacakan Al-Fatihah atau 3 qul itu Sad ya. Ternyata memang hasil benar. Ya, benar. Nah, apakah itu pengobatannya berarti bukan di hati? Baik. Obat di hati itu juga termasuk kan? Apakah Ya. memang semuanya bisa kita generalisir itu kan untuk semua penyakit itu? Iya, baik. Ingat tak kisah ketika Abu Bakar dengan Rasulullah di Gua Hira? Ya, Gua Hira. Apa yang terjadi? Tergigit Kalajengking. dan sampai Abu Bakar menangis. Menangis air mata. Apa yang mengobati itu? Doa saja. Nah, doa itu adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Nah, doa itu salah satu wasilah untuk menyembuhkan kita. Tapi bagi orang beriman memang fattabi'il asbab. Dia mesti mengambil sebab. Menjadikan datangkan sebab. Nah, karena tak bisa serta-merta semua sakit itu nanti didoakan. Ini orang dah meregang melahirkan, dah bulan ke-9 10 hari, doa ya Allah. Harus tetap ada doa itu. Mesti Doa itu mesti. tapi mendatangkan sebab tadi. Kita sebagai manusia mesti mengambil sebab tersebut. Nah, misalnya ketika kita disengat atau dipatok ular. Ya. Kan kita sebut Al-Quran sebagai obat. Ketika kita bacakan Al-Quran tak sembuh. Apakah Al-Quran yang salah? Tidak. Karena Al-Quran, karena sakit itu juga menengok tempatnya. Ada memang penyakit yang dalam tubuh kita ini dikirim jin. Wow. Ini babnya Ruqyah. Tapi tak semua penyebab sakit bisa diruqyah. Sakit gigi ruqyah. Sakit gusi ruqyah. Jomblo menahun ruqyah. Bahkan anehnya ada seorang perempuan yang lama sudah dapat jodoh, dikiranya itu diganggu jin. Ustaz, tolonglah anak. Sikit-sikit ruqyah. Sedikit ruqyah. Tolonglah anak saya ni kayaknya di ruqyah aja Ustaz. Kenapa ibu? Karena umur sudah 28 tapi belum dapat jodoh. Saya bilang kalau jin tu tahu gara-gara dia tak dapat jodoh, jin tu marah juga itu, saya bilang. Karena jin aja belum dapat jodoh mungkin. Dikira pula pernah jodoh orang. Enak aja kan. Enak aja jodoh. Jadi tak semua, tapi memang ada yang tunjukkan. Kami dulu ketika di pesantren, ada kawan itu pusing dia, kemudian datang ke Ustaz itu dari Bangladesh, nama Abdul Karim, Allah yarham dan berikan. Jenggotnya ini panjang pada abang tu. Jadi ini dipotong sedikit. Jadi dibacakannya tuh Al-Fatihah. Tapi memang orang alim. Oh, alim. Ya, orang alim. Nah, dan ini banyak terjadi. Ada salah seorang keluarga kami, Tok Alang namanya. Itu orang datang ke rumah tuh minta minum dia, minta air, didoakannya air itu. Anda pernah dengar itu Ustaz? Memang dulu juga di Mesir Raya juga ada seperti itu Ustaz. Syekh yang datang kedua kali ke Mesir Raya dari Suriah. Dari Suriah. Jadi ada orang yang keluarganya itu kena penyakit kanker. Baik. Nah, jadi disarankan untuk dibacakan air oleh ahlul Quran. Ya. Penghafal Quran, dan tentu itu orang alim Ustaz ya. Dibacakan Ustaz. Betul. Ya, baik. Dan ternyata berdampak. Karena begini Bang, dalam penelitian ada dalam buku saya judulnya Ngalap Berkah. Ngalap Berkah. Jadi air itu kalau diucapkan kata-kata yang baik, dia
molekulnya berubah jadi baik. Partikel-partikelnya itu. Kalau diucapkan kata-kata yang kotor, maka partikelnya itu berubah menjadi buruk. Itu diteliti oleh seorang profesor dari Jepang. Ya. Anda pernah dengar itu? Nah, tengok nanti di buku saya itu, ngalap berkah. Nah, hasil penelitiannya itu menyimpulkan kualitas air yang terbaik di dunia ini adalah air Zam-zam. Zam-zam. Kenapa air Zam-zam? Kalau kita meyakinkan Abu Dizat kan, mereka meyakini karena selalu diucapkan kata-kata yang baik. Di zoom, jadi air yang dimaki-maki itu ternyata molekulnya itu menjadi buruk. Air yang diucapkan kata-kata yang baik, molekul itu menjadi indah seperti mutiara. Berarti itu bisa mempengaruhi darah kita di sana karena sebagian besar tubuh kita ada air. Dan air yang kita minum akan mempengaruhi diri kita. Makanya orang tua dulu kalau mereka baca Yasin, baca wirid, ada ceret di depannya. Iya betul. Kenapa ada ceret itu? Ambil ngalap berkah tadi. Karena bacaan-bacaan baik yang didengar air yang mendengarkan bacaan-bacaan yang baik akan menjadi molekul yang baik. Diminumkan akan cucu jadi berkah. Tentu kita lebih dari menganggap molekul jadi baik saja. Kita akan memandangnya dari sisi keibadatan kita ya. Kayak Zam-zam itu dalam penelitian itu disebutkan air yang terbaik di dunia ini karena dibacakan kata-kata yang baik. Tak ada orang mencarut. Sumur Zam-zam tepat di Masjidil Haram. Nah, kalau kita tanpa ada penelitian itu pun kita sudah yakin, kita meyakini itu bahwasanya Al-Quran tadi air yang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran, maka dia menjadi obat. Ini juga peringatan buat kita nih Ustaz ya, bahwa mungkin ada orang yang baru percaya dengan Al-Quran kalau sudah ada penelitian. Betul sekali. Seharusnya kita dengan keimanan kita sudah mengamalkan itu seharusnya. Tapi kalau orang lebih percaya kalau udah ada penelitian. Saya pernah diskusi dengan salah seorang perempuan. Dia itu awalnya muslimah dari kecil sampai umur 25. Kemudian umur 26 suka dengan laki-laki. Ternyata laki-laki ini beda agama. Pembuka agama pula lagi. 30 tahun lebih berumah tangga, sudah sampai ke semua tempat ibadah di dunia ini selain Islam. Tempat peribadatan suaminya. Sehingga suaminya meninggal dan ingin balik lagi ke Islam. Pertanyaan pertama ke saya adalah tentang bagaimana membuktikan Al-Quran itu kitab suci. Apakah dia bisa membuktikan kitab sebelumnya yang di agamanya itu? Itu pertanyaan saya. Saya tak boleh nanya balik. Karena kita kan meyakini Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai obat. Nah, karena kitab suci saya bilang. Berarti dia men-challenge Ustaz. Men-challenge saya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi. Ini keistimewaan Serwandi nih guys. Tantangan berat itu. Nah, bagaimana buktinya? Karena Al-Quran itu tidak tidak lihat kita turunnya kapan. Hanya sejarah saja mencatat. Maka di antara jawaban saya ketika itu penelitian sains yang sejalan dengan Al-Quran saya paparkan dengan baik di situ. Dari situ dia masuk Islam, akhirnya sekarang dia jadi Islam yang baik. Sadar kembali. Termasuk salah satunya contoh yang saya buat penelitian orang Jepang tadi. Karena orang ini orang berpengetahuan. Kalau kita jawab, ya bakal ibu percaya sajalah. Tak bisa. Karena kalau kita sebut harus percaya, itu doktrin namanya. Berarti penting juga kita mempelajari penelitian itu saat untuk menjadi hujah kita di hadapan orang-orang. Iya. Sisi pandangnya adalah ilmiah. Bagaimana membuktikan Al-Quran itu kitab suci yang ilmiah? Nah, salah satu jawaban saya bahwa di dalam air Jepang itu air Jepang Zam-zam, luar biasa, air yang berkah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Jadi fungsi Al-Quran itu sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Wandi ya, Masya Allah. Yang pertama sebagai ruh, sebagai cahaya, sebagai penawar obat dan ketiga sebagai petunjuk. Ketiga petunjuk dan keempat sebagai obat. Nah, tentu banyak sekali Ustaz ya. Baik sekali. Tapi dalam podcast kali ini kita cukupkan sampai sini. Kalau mau lebih detailnya, ya ketemu Ustaz Wandinya di kajian beliau banyak nih di Pekanbaru. Jadi teman-teman mau dengar kajian Ustaz Wandi bisa lihat di channel Fodamara yang sudah mengupload kajian-kajian beliau terkait dengan perjalanan akhirat ya Ustaz ya. Dan insya Allah teman-teman kita akan
diskusi lagi nih dengan Ustaz Wandi podcast ya, karena beliau ini banyak nulis buku. Masya Dan Allah. kita akan kupas di podcast kali ini teman-teman. Dan ini akan membuat kita semakin tentu jadi booster Allah. buat kita, semangat buat kita dalam beramal soleh, dan tentunya kita akan menjadi Booster itu kawannya Freezer ya. ya apa booster. Booster suntik enggak? Oh, oh itu vaksin. Booster itu start ya, kalau kita bikin ada acara kita bikin booster. Oh, bukan poster. Poster. Poster, iya. Baik Oke. teman-teman, itu saja podcast kita kali ini. Closing statement. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di podcast Insyaallah. berikutnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah jaga guru kita nih, orang langka di Pekanbaru nih teman-teman, dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan ini juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, Amin ya dan rabbal alamin. orang lainnya juga mendapatkan manfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan menyebutkan Omar sekali lagi, Ustaz. Ya, baik. Statement dulu, Ustaz. Closing Closing statement. statement. Oh ya, Baik. Sebagai penutup dari kajian kita PKA pertemuan ketiga, Podcast. podcast kita pertemuan ketiga ini, yaitu jangan pernah berhenti untuk mempelajari Al-Quran. Gali terus isi Al-Quran dengan belajar bersama para ulama, para ustadz, para kiai. Al-Quran fungsi bagi kehidupan sangat luas sekali. Al-Quran dapat menghidupkan jiwa, dapat menerangi hati, dapat menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh sains, oleh kedokteran, dan Al-Quran dapat menunjuki kita jalan yang lurus. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar-benar petunjuk, maka kita pelajari dengan sebenar-benarnya. Karena khawatir kita menafsirkan petunjuk itu sesuai akal kepala kita, sehingga kita tersesat di jalan kebenaran. Indah sekali. Sesuatu kebenaran. Tersesat di jalan kebenaran. Dia benar membaca Al-Quran. Itu. Oh ya. Berbahagialah kalian. Sudah Saya dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekian. Baik, Baik. teman-teman, kita tutup dengan mengucapkan yel-yel kita. Yel. Yel-yel. Apa bahasa Maul tadi? Yel-yel ya. Oke. Omar. Omar. Kita hitung saya. 1, 2, 3. Omar. Obrolan malam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.